Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Yaitu higien industri dalam produksi tahu. Next. Study case-nya ledakan ketel uap pada industri tahu. Kasusnya ketel uap pada pabrik tahu di Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara meledak, yang disebabkan oleh ketel uap yang digunakan pada proses perebusan kedelai tidak ditambahkan air sehingga mengakibatkan ketel uap meledak. Akibatnya, seorang pekerja tewas dengan tubuh terbelah dan terlempar sejauh 6 meter dari tempat semula dan menyebabkan separuh bagian gedung hancur. Selanjutnya, analisis risiko industri produksi tahu. Rincian kegiatan pada tahap penyortiran kedelai, kegiatan menyiapkan ember untuk menampung kedelai. Potensi bahaya yaitu ember penampung kedelai dan risiko tersandung dan akibatnya cedera. Selanjutnya, kegiatan kedelai dituang ke dalam ember, potensi bahaya, berat kedelai, risiko kedelai tumpah, dan kaki tertimpa ember, akibatnya terpeleset dan cedera. Selanjutnya, kegiatan dipisahkan dengan membandingkan bentuk fisiknya. Potensi bahaya yaitu kegiatan monoton, risikonya proses kegiatan menjadi tidak ergonomis, akibatnya pegal. Selanjutnya, kegiatan ember penampung mengembalikan ember penampung kedelai. Potensi bahaya yaitu ember penampung kedelai, risiko tersandung, akibatnya cedera. Selanjutnya, pada tahap perendaman, kegiatan menyiapkan ember untuk merendam kedelai. Potensi bahaya yaitu ember perendaman, risikonya tersandung dan akibatnya cedera. Selanjutnya, kegiatan memasukkan kedelai hasil penyortiran ke dalam ember perendaman. Potensi bahaya, berat kedelai, resikonya kedelai tumpah dan kaki tertimpa ember berisi, dan akibatnya yaitu terpeleset dan cedera. Selanjutnya, kegiatan memasukkan air ke dalam ember perendaman, potensi bahaya yaitu air, resiko air tumpah, dan akibat terpeleset. Selanjutnya, kegiatan merendam kedelai dalam air selama 3 jam, potensi bahaya ember rendaman, resikonya tersandung, dan akibatnya cedera. X. Selanjutnya, pada tahap pengupasan kulit kedelai. Kegiatan kedelai diremas-remas dalam ember perendaman sehingga kulit kedelai terkelupas. Potensi bahaya yaitu air rendaman, resiko terpapar bakteri, dan akibatnya iritasi kulit. Selanjutnya, pada tahap pencucian kedelai, kegiatan menyiapkan ember untuk mencuci kedelai. Potensi bahaya yaitu ember pencucian kedelai dan risiko tersandung serta akibatnya cedera. Selanjutnya, kegiatan memasukkan kedelai dalam ember, potensi bahaya berat kedelai, risiko kedelai tumpah dan tertimpa ember berisi kedelai, akibatnya terpeleset dan cedera. Selanjutnya, kegiatan memasukkan air ke dalam ember, potensi bahaya yaitu air, risiko air tumpah dan akibatnya terpeleset. Kegiatan selanjutnya yaitu mencuci kedelai, potensi bahaya yaitu air kedelai, risiko terpapar bakteri dan akibatnya iritasi. Selanjutnya, kegiatan membuang air yang digunakan untuk mencuci kedelai, potensi bahaya berat air, risiko pengangkatan menjadi tak ergonomis, dan air tumpah, akibatnya pegal dan terpeleset. Selanjutnya, kegiatan mengembalikan ember penampung kedelai, potensi bahaya ember penampung kedelai, risiko tersandung, dan akibatnya cedera. Selanjutnya yaitu tahap penggilingan kedelai. Kegiatan menyiapkan ember untuk menampung bubur kedelai hasil penggilingan, potensi bahaya ember penampung bubur kedelai, risikonya tersandung dan akibatnya cedera. Selanjutnya, kegiatan menyalakan mesin penggiling, potensi bahaya suara mesin penggiling dan asap, risikonya bising dan asap terhirup, akibatnya yaitu gangguan pendengaran dalam jangka panjang dan gangguan pernapasan. Next. Selanjutnya, pada kegiatan memasukkan kedelai sedikit demi sedikit ke dalam mesin penggiling disertai penambahan sedikit air, risiko bahaya yaitu kegiatan monoton dan debu. Untuk risikonya yaitu
Proses kegiatan menjadi tidak ergonomis dan debu terhirup, dan akibatnya yaitu pegal dan gangguan pernapasan. Selanjutnya pada tahap rebusan kedelai, pada kegiatan mengambil kayu bakar, potensi bahaya berat kayu dan serpihan kayu, risiko tertimpa kayu dan tertusuk serpihan kayu, akibatnya cedera dan luka. Selanjutnya kegiatan menyusun kayu bakar, potensi bahaya yaitu serpihan kayu, risikonya itu tertusuk serpihan kayu dan akibatnya cedera. Selanjutnya kegiatan mengambil minyak gas, potensi bahaya yaitu bau minyak gas, risiko terpapar bau minyak gas dan akibatnya pusing, sakit kepala dan mual. Selanjutnya kegiatan menuangkan minyak gas pada kayu bakar. Untuk potensi bahayanya yaitu bau minyak gas dan risikonya terpapar bau minyak gas dan akibatnya pusing, sakit kepala, dan mual. Selanjutnya kegiatan membakar kayu bakar menggunakan korek api dan minyak gas. Potensi bahaya yaitu api dan asap. Untuk risikonya terpapar api, terpapar panas, dan terpapar asap. Untuk akibatnya yaitu ada kebakaran, adanya luka bakar, dan dehidrasi atau heat stress, dan terakhir yaitu gangguan pernapasan. Selanjutnya kegiatan menyiapkan drum. Untuk potensi bahayanya yaitu berat drum, risikonya tertimpa drum dan akibatnya cedera. Pada kegiatan memasukkan kedelai yang telah digiling yang telah menjadi bubur kedelai ke dalam drum, potensi bahaya bubur kedelai, resikonya bubur kedelai tumpah dan akibatnya terpeleset. Selanjutnya kegiatan mengembalikan ember penampung bubur kedelai. Potensi bahayanya ember penampung bubur kedelai, resikonya tersandung dan akibatnya cedera. Selanjutnya kegiatan memasukkan air ke dalam drum, potensi bahaya ada air dan risikonya air tumpah dan akibatnya terpeleset. Next. Selanjutnya pada rincian kegiatan merebus kedelai selama 5 menit, potensi bahayanya ada api, uap rebusan, dan panas bubur kedelai. Untuk resikonya yaitu ada terpapar api, terpapar panas, terpapar uap, dan bubur kedelai tumpah ke tubuh. Untuk akibatnya yaitu ada kebakaran, luka bakar, dehidrasi atau heat stress, mengganggu penglihatan, serta anggota tubuh melepuh. Selanjutnya pada tahap penyaringan bubur kedelai, rincian kegiatan menyiapkan ember untuk menampung air perasan, potensi bahaya ember, resikonya tersandung dan akibatnya cedera. Untuk selanjutnya kegiatan menyiapkan saringan atau kain mori untuk menyaring ampas tahu, potensi bahaya yaitu kain mori, resikonya terpapar bakteri, akibatnya terinfeksi bakteri. Selanjutnya kegiatan membuka keran pada drum yang digunakan untuk merebus tahu, air tersebut dialirkan ke saringan ampas tahu. Potensi bahayanya yaitu air rebusan, risikonya air rebusan tumpah, dan air rebusan terkena anggota tubuh, akibatnya terpeleset dan anggota tubuh dapat melepuh. Selanjutnya pada kegiatan cairan pada kain mori disiram dengan sedikit air hangat sehingga cairan dapat terekstrak semua. Potensi bahayanya yaitu air hangat, resikonya air hangat tumpah dan air hangat terkena anggota tubuh, akibatnya terpeleset dan anggota tubuh melepuh. Selanjutnya kegiatan saringan digoyangkan dan diperas sehingga filtrat cair dapat turun ke ember. Potensi bahaya air perasan dan uap bubur kedelai, resiko air perasan tumpah dan air perasan terkena anggota tubuh serta terpapar uap. Akibatnya yaitu terpeleset dan anggota tubuh melepuh serta mengganggu penglihatan. Selanjutnya pada kegiatan memindahkan ampas tahu ke dalam wadah, potensi bahaya berat ampas tahu, resikonya pengangkatan menjadi tidak ergonomis dan ampas tahu tumpah, akibatnya pegal dan terpeleset. Next. Selanjutnya, pada tahap pemberian larutan pengendap, pada kegiatan filtrat cair yang masih hangat ditambahkan cuka, potensi risikonya adalah air cuka, risikonya terpercik ke mata pekerja, akibatnya mengganggu penglihatan.
Lalu pada kegiatan filtrat cair, diaduk pelan-pelan hingga terlihat pengumpalan. Potensi risikonya adalah filtrat cair. Risikonya adalah filtrat cair tumpah akibat terpleset. Lalu ada kegiatan busa yang mengambang di atas dibuang. Potensinya adalah busa, risikonya busa tumpah di lantai, lalu akibatnya terpleset. Selanjutnya pada tahap pencetakan tahu, pada kegiatan menyiapkan papan alas, potensinya adalah berat papan alas, lalu ada jamur dan bakteri. Risikonya adalah anggota tubuh tertimpa papan alas, lalu terpapar jamur dan terpapar bakteri. Akibatnya adalah cedera, terinfeksi jamur, dan terinfeksi bakteri. Lalu pada kegiatan menyiapkan kain alas, potensinya adalah kain alas. Risikonya adalah terpapar bakteri dan terpapar jamur. Akibatnya terinfeksi bakteri dan terinfeksi jamur. Selanjutnya, pada kegiatan menyiapkan papan pencetak, potensinya adalah berat papan pencetak. Risikonya adalah anggota tubuh tertimpa papan pencetak, akibatnya cedera. Selanjutnya, pada kegiatan papan pencetak dialasi kain, potensinya kain alas, resikonya adalah terpapar bakteri dan terpapar jamur. Akibatnya bisa terinfeksi bakteri dan terinfeksi jamur. Next. Rincian kegiatan. Pada kegiatan menuangkan filtrat cair hasil saringan ke dalam cetakan, potensi bahayanya yaitu filtrat cair dan berat filtrat cair. Resikonya adalah filtrat cair tumpah dan terpercik filtrat cair, lalu pengangkatan tidak ergonomis, anggota tubuh tertimpa ember berisi air perasan. Akibatnya terpleset, anggota tubuh melepuh, pegal, dan cedera. Selanjutnya pada kegiatan menutup cetakan dengan kain penutup, potensinya adalah kain penutup, resiko terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Lalu ada akibatnya yaitu terinfeksi bakteri, terinfeksi jamur. Selanjutnya pada kegiatan menutup cetakan dengan kayu, potensinya adalah kayu penutup. Resikonya adalah pengangkatan tidak ergonomis, terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Akibatnya adalah pegal, terinfeksi bakteri, terinfeksi jamur. Selanjutnya pada kegiatan menyiapkan ember berisi air yang akan digunakan untuk proses pengepresan. Potensinya adalah air, resikonya air tumpah, akibatnya terpleset. Selanjutnya pada kegiatan menaruh ember berisi air di atas cetakan sehingga air perasan tahu menetes dan menjadi padat. Potensinya adalah air, resiko air tumpah, pengangkatan menjadi tidak ergonomis, anggota tubuh tertimpa ember berisi air. Lalu akibatnya adalah terpleset, pegal, dan cedera. Next. Next, selanjutnya pada tahap proses pendinginan. Pada kegiatan kayu penutup alat pencetak diangkat, potensinya kayu penutup berat, resikonya pengangkatan menjadi tidak ergonomis, terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Akibatnya pegal, terinfeksi bakteri, dan terinfeksi jamur. Selanjutnya pada kegiatan kain penutup alat pencetak diangkat, potensinya kain penutup, resiko terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Akibatnya terinfeksi bakteri dan terinfeksi jamur. Selanjutnya pada kegiatan dinding dari cetakan kayu diangkat, potensinya yaitu berat cetakan kayu dan kayu cetakan. Resikonya pengangkatan menjadi tidak ergonomis, anggota tubuh tertimpa cetakan, terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Akibatnya pegal, cedera, terinfeksi bakteri, dan terinfeksi jamur. Selanjutnya pada kegiatan kemudian alas cetakan bersama tahunya diangkat ke meja dan tahu didinginkan selama 5 menit. Potensinya berat tahu, kayu alas, tahu. Lalu risikonya adalah pengangkatan menjadi tidak ergonomis, terpapar bakteri, terpapar jamur, dan tahu tumpah. Akibatnya pegal, terinfeksi bakteri, terinfeksi jamur, dan terpleset. Next. Lalu rincian kegiatan sini ada tahap pemotongan tahu. Di sini ada kegiatan disiapkan pisau. Potensinya yaitu tajam pisau. Risikonya anggota tubuh bisa tergores, teriris, maupun tertusuk. Akibatnya luka.
Selanjutnya, pada kegiatan disiapkan kayu yang akan digunakan sebagai penggaris. Potensi bahayanya adalah serpihan kayu dan kayu. Resiko tertusuk serpihan kayu, terpapar bakteri, dan terpapar jamur. Akibatnya, luka, terinfeksi bakteri, dan terinfeksi jamur. Selanjutnya, pada kegiatan tahu dipotong kotak-kotak dengan ukuran 4 cm x 4 cm. Potensinya yaitu tajam pisau. Resiko, anggota tubuh tergores, tertiris, atau tertusuk. Akibatnya adalah luka. Selanjutnya, pada kegiatan tahu yang telah dipotong dimasukkan ke dalam wadah. Potensi bahayanya yaitu tahu, lalu resikonya ada tahu tumpah akibat terpleset. Next. Selanjutnya solusi. Pertama, menetapkan SOP atau Standard Operating Procedure sehingga dapat menghindari kecelakaan kerja seperti meledaknya kettle uap akibat human error. Kemudian manajemen pabrik dapat menerapkan K3 pada seluruh pekerja pabrik sehingga pekerja merasa aman selama proses produksi tahu. Selanjutnya, selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Kemudian program dan promosi higien industri. Yang pertama adalah rekognisi. Rekognisi dilakukan untuk kita dapat lebih mengenal seberapa besar resiko yang dihadapi pekerja. Rekognisi dibuat sebagai data awal terhadap resiko kesehatan dan keselamatan, kapasitas pekerja, serta status awal pekerja. Kemudian analisis. Setelah kita melakukan rekognisi, terdapat lingkungan pekerjaan di mana kita memfasilitasi kegiatan saling menukar pengalaman dan ide antara pekerja, kemudian dilakukan negosiasi tentang kebutuhan promosi K3 di tempat kerja. Hasil dari kegiatan tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan perilaku pekerja, di mana nantinya kita dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan dikembangkan berdasarkan target perubahan yang ingin dicapai baik individu pekerja maupun kelompok pekerja. Proses menuju target perubahan tentunya harus didukung oleh kebijakan organisasi dan kegiatan lingkungan. Cara penilaian keberhasilan pencapaian target dituangkan dalam desain evaluasi. Selanjutnya, program dan promosi higien industri. Pertama itu, setelah membuat perencanaan, maka peran komunikasi sangatlah penting. Sebagai HSE, Sobat Sehat, kerjaku berperan sebagai komunikator. Pesan yang dikomunikasikan berupa risiko K3, tujuan, manfaat, perencanaan, dan implementasi pengendalian dalam bentuk program promosi K3 di tempat kerja. Komunikasi digunakan untuk mencapai konsensus dalam penyusunan prioritas program dan mendapatkan dukungan dari manajemen tingkat tertinggi serta melibatkan seluruh jajaran organisasi. Next. Kemudian tahap berikutnya adalah persiapan. Persiapan meliputi kebijakan organisasi dan komitmen tertulis sebagai landasan program SDM, sarana dan prasarana. Setelah semua dalam program promosi K3, maka sebuah program yang baik tidak hanya bagus dalam hal perencanaan, namun juga perlu untuk diimplementasikan. Implementasi program dapat melalui sesi kelompok, konsultasi personal atau pendampingan, praktek terkait perilaku sehat dan selamat. Next. Selanjutnya, program promosi K3 di tempat kerja tentunya harus dilakukan evaluasi untuk melihat efisiensi anggaran dari segi bisnis, melihat ketercapaian program sebagai informasi baik manajemen dan pekerja dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Next. Selanjutnya, tentunya promosi K3 tidak hanya dilakukan sekali hanya untuk pemenuhan audit semata, namun harus dilakukan kontinuitas. Program yang berkesinambungan dikembangkan berdasarkan apresiasi termasuk penghargaan bagi pekerja yang berhasil mencapai target. Apabila belum berhasil, dikembalikan lagi untuk melakukan dari siklus semula. Dengan demikian, program promosi K3 di tempat kerja dapat berkembang dan mencapai sasaran. Next. Terlampir daftar pustaka sebagai berikut. Ya, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.